Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana li ahli jahiliyah yauman fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Dahulu di masa jahiliyah, masyarakat di kota Madinah memiliki 2 hari di mana mereka bersenang-senang di 2 hari tersebut. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yaumal adha. Ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah, maka beliau mengatakan, dahulu kalian memiliki 2 hari raya di mana kalian bermain-main di 2 hari tersebut, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hari raya bagi kaum muslimin adalah hanya 2 saja. Ada 2 hari saja yang boleh dirayakan oleh kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hari raya yang lain, perayaan-perayaan yang lain, apalagi yang bersumber dari ajaran agama di luar Islam, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk ikut merayakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang ikut merayakan malam pergantian tahun. Masih banyak di antara kaum muslimin yang masih ikut merayakan datangnya tahun baru. Padahal perayaan-perayaan ini tidaklah muncul melainkan dari budaya agama-agama di luar Islam. Ingatlah ma'asyiral muslimin, Nabi SAW telah melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang non-muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ma'asyiral muslimin, terlebih lagi dengan perayaan tahun baru ini, ada yang ditinggalkan berupa kewajiban, yaitu salat subuh. Betapa banyak kita saksikan karena begadang semalaman suntuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Banyak orang yang meninggalkan salat subuh karena sudah kelelahan di pagi harinya. Tidaklah mereka tidur melainkan sampai pertengahan siang, dan berlalulah kewajiban melaksanakan salat subuh tanpa dia tunaikan sama sekali. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, meninggalkan satu saja dari salat yang 5 waktu ini bukanlah perkara yang sepele. Dia merupakan dosa besar, sebagaimana Nabi SAW telah menjadikan salat sebagai pembeda antara kita dengan kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak selayaknya bagi seorang muslim ikut perayaan tahun baru sehingga membuat dirinya terjerumus dalam dosa besar, yaitu meninggalkan salat subuh. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merayakan tahun baru banyak diramaikan dengan suara mercon, petasan, trompet dan suara bising lainnya. Ketahuilah bahwa semua itu merupakan suatu kemungkaran, mengganggu orang lain, mengganggu sesama muslim, bahkan mungkin mengganggu orang-orang yang butuh istirahat, orang-orang yang sedang sakit, bayi-bayi yang sedang tertidur, dan mengganggu muslim lainnya adalah perbuatan yang terlarang. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang orang lain itu tidak terganggu, selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang muslim tidak mengganggu saudaranya yang lain dengan suara hingar-bingar, apalagi di tengah malam. Demikian juga ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apabila kita melihat para pemuda pada perayaan tahun baru, tidaklah mereka lepas dari campur baur antara lelaki dan wanita, atau bahkan berdua-duaan, bahkan mungkin lebih parah daripada itu, yaitu sampai terjerumus pada perzinahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di malam pergantian tahun ini, hendaknya para orang tua menjaga anak-anak mereka. Jangan sampai mereka lepaskan anak-anak mereka di malam tersebut, karena kalau mereka terjerumus di dalam perzinahan, maka nanti yang akan menyesal adalah para orang tua. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan sampai kita mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Demikian juga ma'asyiral muslimin, di antara kerusakan perayaan malam tahun baru adalah pemborosan besar-besaran dalam satu malam. Betapa banyak harta yang dihambur-hamburkan, dihabiskan sia-sia dalam waktu semalam hanya untuk membeli petasan, membeli mercon dan kembang api, atau menyelenggarakan konser-konser dan yang lainnya. Padahal di dalam Islam kita diajarkan untuk memanfaatkan harta kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta kita secara boros. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tubadzir tabdziran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah kalian melakukan perbuatan mubadzir, karena sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, inilah beberapa kerusakan dalam perayaan tahun baru. Seorang muslim tidak akan menjatuhkan dirinya pada kesia-siaan
apalagi perbuatan maksiat yang akan mendatangkan dosa dan azab baginya. Apabila kita ingin menjadi lebih baik pada tahun yang akan datang, bukanlah dengan merayakannya, tapi kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian memiliki tekad yang kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan dengan berbuat maksiat dan membuang waktu kita dengan sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Usia kita adalah kumpulan dari waktu-waktu yang kita lalui. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, maka ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian ma'asyarul muslimin, hendaknya kita menyadari bahwa suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan ini, kehidupan yang fana. Oleh karena itu janganlah sia-siakan kehidupan kita ini hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berfoya-foya, tanpa memperbanyak amalan perbuatan yang bermanfaat bagi akhirat kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, manfaatlah kehidupan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Manfaatkanlah kehidupan kita yang tersisa ini untuk beribadah kepada Allah. Isilah hari-hari kita dengan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat ma'asyarul muslimin, waktu kehidupan yang kita jalani ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang kita habiskan di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, jangan sia-siakan sedetik pun. Lakukanlah kebaikan dalam kehidupan ini. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang waktu kehidupannya, untuk apa dia habiskan. Apakah hanya untuk bersenang-senang saja, ataukah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Qala wa an jasadihi fi ma ablah. Kemudian yang kedua, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia pakai. Kemudian an malihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Apakah dia habiskan untuk perkara yang sia-sia atau bahkan kemaksiatan kepada Allah, ataukah dia pakai hartanya dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat, atau bahkan untuk menambah ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya sudah dia amalkan atau belum. Inilah ma'asyarul muslimin peringatan bagi kita bahwa usia kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian melakukan kesia-siaan perkara-perkara yang tidak menambah amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa mengisi kehidupan kita dengan amalan saleh sebagai bekal kita menyambut kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan dan kesia-siaan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيموا الصلاة